Langsung dari Studio Youth Lab, ini dia spesial podcast kita bersama founder Youth Lab and CEO Bounce kita tercinta. Welcome to Our Elements. Halo semuanya, hari ini kita di kantornya Youth Lab, kantor barunya Youth Lab. Dan hari ini gue bertemu sama teman lama, namanya Faisal, dari zaman kita kuliah ya, suka komik-komik ya. Betul. Tapi terakhir gue kan suka stalking nih. Nah, di sosmed lo bikin banyak banget konten. That's why, wah nih lucu banget nih. Gitu. Jadi sebenarnya ininya apa sih? Writer atau content creator atau gimana nih mas? Nah, gini Jin. Jadi sebetulnya basicnya adalah researcher ya. Kan Youth Lab itu researcher. Kan biro riset khusus anak muda. Udah jalan 15 tahun nih dari tahun 2009 gitu. Nah, pas sudah 10 tahun gue nulis buku nih. Jadi tadi kok di sosial media ada writer karena emang nulis buku juga. Udah nulis buku ke-6 gitu kan. Tapi sekarang kan media ini banyak mempengaruhi juga anak-anak muda nih. Nggak semua baca buku. Jadi ya mulai belajar juga nih ya, menerjemahkan buku, riset itu jadi konten-konten juga di akun sosial media gue itu. Berarti bukunya udah lama? Bukunya sudah dari sejak 2015 itu nulis beberapa buku seputar generasi ya, temuan-temuannya. Kalau yang kemarin yang di-share di grup yang Kompas itu? Nah, di Kompas itu ada beberapa buku dan buku yang cukup menggambarin juga sih kerjaan selama 15 tahun ini di Youth Lab. Jadi ada generasi kembali ke akar, itu cerita tentang teori generasi di Indonesia seperti apa, ada pasar dan karir kembali ke akar, cerita tentang nanti tren anak muda tuh karirnya akan seperti apa ya setelah COVID gitu. Yeah. Terus yang terakhir malah nulis tentang parenting. Iya, tentang parenting. Jadi lebih ke sekarang kan ada gap nih antara anak sama orang tua. Bisa seleranya beda, cara ngeliat teknologi beda, pilihan sekolah beda. Jadi dari hasil insight-insight riset coba masukin untuk ngebantu para orang tua nih yang sekarang agak struggling juga nih ngadepin anak-anaknya seperti apa gitu. Oke. Ya, kemarin makanya menarik banget karena sempat lihat konten-kontennya dan lintas generasi ya, problem lintas generasi ya, which is dimana gue merasa tua gini. Dan di kantor Bounce kan kita anak muda semua nih, ya kan? So sempat lah ada satu masa kita agak struggling gitu kan, handle ini, gaya-gaya kerja anak muda sekarang agak beda-beda nih gitu kan. Iya. That's why, wah lucu juga nih kalau nanya pakarnya gitu sekarang di sini. Jadi gitu. Kalau di perkara gap generasi itu kan, itu sekarang udah mulai jadi isu besar nih, Jin. Bukan hanya di agensi aja. Kebetulan kemarin kita juga baru kedatangan ada senior lah ya di bidang agensi, advertising. Sama. Isunya juga sama, susah ngerekrut. Kalau sudah direkrut juga perilakunya beda, terus cara approach ke klien beda gitu kan, inisiatifnya berbeda. Nah sekarang bukan hanya di situ, di berbagai ranah pekerjaan, bahkan sampai militer juga sempat juga gue diminta pendapatnya di dunia militer. Itu agak berubah, ke komandan sekarang boleh bertanya gitu, komandan saya nggak mau masuk parit nih. Oh mereka boleh, kalau dulu kan iya, nggak bisa kan. Kenapa kamu nggak masuk parit latihan? Ini karena di YouTube latihan di luar udah nggak kayak gini. Gitu. Jadi itu membuat pusing komandan-komandan. Jadi cara melihat otoritas itu beda. Di kampus juga sama, ngelihat dosen caranya berbeda, approach-nya beda. Jadi ini masalah yang bukan hanya Majin ngalamin juga, tapi sekarang semua spektrum pekerjaan ngalamin masalah yang serupa. Youth Lab itu in detail gitu. In detail ya. Itu seperti apa sih? Jadi gue kan backgroundnya dokter bidang psikologi sosial politik. Dulu kerja sebagai head research di salah satu konsultan politik tuh. Bikin riset, survei gitu kan. Nah cuman ada yang menarik nih. Pas lagi riset, terutama kalau riset khusus anak muda, itu analis-analis politik selalu bingung. Ini kenapa ya jawabannya yang gini ya? Ini kenapa aneh banget ya? Gitu. Terus nggak pernah linear, susah ditebak gitu kan. Akhirnya pas gue resign, gue bikin Youth Lab nih. Pengen fokus mendalami itu. Jadi ngembangin metodologi sendiri, survei yang approach-nya beda, tahun 2009.
dari tahun 2009 pada akhirnya banyak klien-kliennya brand anak muda, provider. Tapi udah mulai masuk 2015 karena kita sekarang udah masuk bonus demografi. Ya. Nah, itu mulai institusi pemerintah gitu, terus kantor komunikasi presiden sampai ke PUPR dan sebagainya. Itu butuh banget insight-insight anak muda untuk bisa relate lebih ke anak muda gitu untuk policy. Oke, mantap ya. Cukup singkat kan? Ya. So, gue balik ke topik sebelumnya lagi ya. Jadi karena kita sebagai agency kan sebenarnya kita jual jasa, jual ideas, dan banyak kan cenderung ide-ide segar itu sebenarnya datang dari anak-anak muda ya. That's why di Bounce sendiri memang nature-nya by the end merekrut semua generasi muda, bahkan sampai yang kalau bisa belum lulus kuliah, magang tuh juga semua tuh udah di-engage sama kita. So, ada tips and tricks nggak sih buat kita gitu loh, biar kita tuh manage anak muda ini biar mereka tetap kontribusi, mereka tetap kreatif, mereka tetap semangat dan segala macam gitu. Nah kalau anak-anak sekarang itu kan cara, kalau terutama di dunia kreatif ya, cara mereka mengenerate ide kreatif kan beda. Kalau di Gen X nih, generasi gue, generasi kita, work hard, play hard, terus mainnya jauh-jauh gitu kan, untuk gue harus ketemu si ini, atau gue harus nongkrong di sini biar dapat obrolan yang beda, ide yang beda gitu kan. Nah kalau anak sekarang kan semua fasilitas mereka udah ada gitu di hadapan mereka. Kalau dulu berani tuh ngusulin ide ke bos nih, bos, gue ada ide nih, gini, ini kreatif banget, gue dapat dari sini nih idenya gitu. Nah permasalahan yang anak-anak Gen Z sekarang ini, mereka agak khawatir dijudge gitu. Insecure gitu. Jadi gue mau ngusulin ini, nanti gue dijudge nggak ya? Nanti dia nggak suka. Iya, sering terjadi. Gue dianggapnya begini lagi gitu kan. Jadi tipsnya diantaranya untuk bisa nge-break itu aja, tembok insekuritas dari anak-anak sekarang, karena inisiatif jadi berkurang, kadang ada ide bagus nih nggak dikeluarin, atau malah mungkin kita pengennya dia melakukan apa tapi nggak dikerjain tuh karena mereka ada banyak hal insecure gitu kan yang mereka alami. Oke, so bisa dibilang perlu acknowledgement gitu nggak sih? Acknowledgement ya. Memang sekarang lebih ke micromanagement, agak lebih repot sih jadi. Micromanagement tuh ya berarti approach-nya satu-satu biar paham nih kamu insecure-nya di bagian apa gitu. Bahwa platform perusahaan ini tuh membolehkan kamu untuk berbuat salah, tapi kamu coba lagi improve gitu. Karena sekarang kalau kita berbuat salah tuh anak-anak generasi sekarang itu kayak pukulan keras banget bagi mereka gitu. I see. Kalau dulu kan berbuat salah, ya it's okay, besok kita coba lagi lah gitu. Kalau sekarang pukulan ketika mereka gagal gitu, it's on me. It's on me. Kalau dulu, ujian ini nih untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu. Nggak keterima, ya belum beruntung kali ya gitu. Mungkin next year ya. Iya, lebih legowo. Iya, legowo. Ada faktor belum beruntung gitu. Kalau sekarang lu gagal ya, lu sucks banget. Lu lihat tuh yang lain tuh banyak yang berhasil gitu kan. Iya. Ada pressure ini ya. Pressure dari peers. Dan itu kan kelihatan di sosial media. Kalau dulu kan nggak ada perbandingan tuh. Kalau sekarang mudah sekali ngelihat perbandingannya tuh. Mungkin ada hubungannya sama industri per-startupan selama ini juga, bahwa semuanya serba instan. Jam di sini gaji 2 kali lipat, jam di sana gaji berapa kali lipat. Nah, itu kan eranya instant gratification semua. Instant gratification kan. Kok di startup kan gajinya entry point-nya udah cukup besar gitu kan. Dan itu di era milenial. Itu kan boom kira-kira sebelum Covid ya. Sebelum Covid tuh era startup tuh. Startup. Nah, setelah Covid ini ada satu generasi yang kita sebut Gen Z. Itu mereka masuk sekolah, kuliah, kerja itu setelah Covid. Dunianya agak beda. Karena startup udah mulai turun kan. Terus ada boom streaming, platform dan sebagainya digital itu kan terjadi pas Covid ya. Ternyata kan layoff tuh, Netflix layoff, Amazon layoff dan sebagainya gitu. Jadi generasi yang sekarang ini pandangannya agak beda nih Jin. Mereka tuh punya dua persona nih.
Jadi ada persona yang mereka tampilin di kantor, tapi juga mereka punya persona kedua, yaitu usaha mereka sebagai affiliate atau mereka punya shop online, itu yang mereka sambil kerjain juga gitu. So ada muka profesional dan ada muka Entrepreneur, self-preneur sendiri self-preneurnya. yang mereka kembangin gitu kan. Nah yang kadang kedua-duanya suka bercampur baur juga sih. Jadi self-preneurnya suka kebawa ke kantor gitu. Dan, dan sebaliknya. Come to think of it ya, iya juga sih ya, di kantor ada beberapa yang memang kelihatannya begitu. So ada yang punya usaha tapi tetap bekerja, so memang agak mixed up juga sih. Agak mix up, betul. Tapi selama pekerjaannya perform dan tepat waktu, actually nggak masalah. Nggak masalah gitu. Nah hanya permasalahan seberapa motivated dia atau berapa persen dari pikiran dia dibawa ke kantor pada hari ini. Apa jangan-jangan sekian persen tuh masih dia ngurusin bilik tokonya, lapak dia aja itu gitu kan. Jadi tapi kalau konteks ini berarti kalau di Youth Lab sendiri working style-nya hybrid atau WFO? Hybrid sama gitu. Jadi sama ada sih. kerja kantor, ada kerja di rumah gitu kan. Lalu tapi hal-hal yang kayak gitu selalu kita komunikasikan gitu. Apa yang kita expect dari masing-masing, terutama kan sekarang banyak researchernya Gen Z juga gitu kan. Jadi itu emang kita micromanagementnya lebih banyak sih. Jadi per individu kita approach, kita expect kamu ini gitu. Kamu bagusnya ini, kemarin gagal, it's okay. Kamu bisa lakukan seperti ini gitu. Tapi menurut lu sendiri mendingan WFO, WFH atau hybrid? Tergantung, karena ada anak-anak yang self-regulatednya bagus. Oh, oke. Anak-anak yang bangun pagi, terus dia makan teratur gitu, terus malam dia istirahat, besoknya dia bisa 100% lagi untuk kerja. Ada anak-anak yang self-regulatednya jelek tuh, begadang, terus sebelum tidur dia main dulu atau dia streamingan dulu gitu. Gak bisa ngatur kalau kita biarin dia kerja di rumah itu. Berarti yang hybrid ini sebenarnya konteksnya yang hebat jadi lebih hebat. Kalau sesuai dengan karakternya, dia punya siklus hidup yang cukup rapi gitu. Bagi yang siklus hidupnya nggak rapi, dibiarin kerja di rumah nggak selesai juga sih. Dan itu udah ada risetnya juga, Jin. Jadi kita hybrid apa enggak? Hybrid. Protes langsung ada kita nanya audiens dulu. Kita bikin kantor baru nih. Tetap hybrid. Kemarin Jin ada tamu yang datang gitu yang memang punya holding grup besar juga di bidang agensi kreatif gitu. Sekarang ngantornya 4 hari dalam seminggu. Dan pas dia bikin 4 hari dalam seminggu langsung didemo semua pegawai Gen Z-nya menolak. Kenapa didemo? Nggak mau. Tapi kebutuhan dari perusahaannya adalah harus kerja kantor karena banyak hal yang miss nih ketika di rumah gitu. Sesuatu yang harusnya sevisi bisa disinkronisasi nggak dapat nih gitu. Gue rasa agak depends ya. Depends dari gaya perusahaannya apa. Betul. Oke. So kembali ke agensi ya. Kita kan bikin konten sebenarnya banyak banget. Ya kayak ini anak-anak tiap hari kerjanya kayak gini-gini bikin konten gitu. So di kantor kita punya tim kreatif 40-50-an atau bahkan lebih. Sampai gue nggak inget. So sebenarnya kita create konten tuh banyak banget untuk klien-klien kita. Tapi by the end banyak celah nih kan. Generasi yang yang mengkonsum konten juga kan beda-beda nih. So ada ini nggak sih, ada tips nggak sih? Ada tips nggak buat agensi? Tips apa ya? Biar buat engage gitu lah, buat engage sama lintas generasi. Gue rasa sih sekarang masih ngikutin tren dari sejak COVID ya. Waktu COVID itu kan eranya bisnis kecil, eranya UMKM. Dimana UMKM tuh bisa convert dari digital jadi cuan dengan cara cepat dan masif. Yes. Ya kan? Yes. Sehingga sekarang kita masuk ke satu fase di mana agensi-agensi yang kecil-kecil nih lebih dibidik sama brand-brand besar. Karena mereka lebih dekat ke si usaha-usaha kecil tadi. Iya. Gitu kan?
Nah ini masih di fase ini nih. Jadi semua brand tuh cara berpikirnya, cara nerjemahin brandingnya itu seperti UMKM aja. Iya, oke. So, means kita mesti aim ke sesuatu yang langsung seperti UMKM yang ada impact-nya. Yang ada impact-nya langsung gitu. Tapi ada juga dalam, misalnya kau baca Adweek, beberapa edisi terakhir tuh bahasan kalau di Amerika ada prediksi bahwa kemungkinan akhir tahun ini nih era konversi ala UMKM ini akan mulai surut. Oh ya? Iya, udah mulai saturasi. Jadi kenapa? Karena ada beberapa brand yang akhirnya jadi value brandnya turun. Jadi brand yang harusnya bagus, tapi dianggapnya itu brand TikTok ya, itu. Karena aim sesuatu yang singkat, langsung convert, gitu, dan masif gitu. Ya. Lalu juga diferensiasinya juga jadi bermasalah. Jadi produkku kok jadi disamain sama produk yang itu ya gitu ya. Jadi masuk 2025 ini mungkin kita di persimpangan di mana semua nih industri mulai cara-cara lama lagi. Branding, diferensiasi gitu kan. Terus lalu advertising yang proper gitu. Ada kira-kira arahnya seperti itu. I see. Kalau relate kepada brand gitu kan. Kalau relate kepada brand kan sebenarnya selama ini kita sebagai agency kan sering tuh di challenge untuk tolong dong ningkatin loyal brand loyalty kepada customer kami, which is again kembali ke anak muda ini. Biasa menurut lo apa sih yang menjadi kesalahan para brand ini ketika bikin konten gitu yang selama ini? Gen Z ini kan ada yang disebut juga sebagai FOMO sapien ya. FOMO sapien, alright. Jadi karena lebih ngikutin crowd aja. Jadi kalau misalnya contoh film ya, film kalau kita dulu ngelihat tomatometer gitu kan. Kalau gue sih baca kritiknya dulu ya. Jadi jurnalis-jurnalisnya nih, oh ini apa nih? Film bagus nih, gue mau nonton. Tapi kalau Gen Z kan baca yang review penonton aja gitu. Betul. Jadi heavy ke crowd aja. Termasuk produk nih, dia ngeliat review-review orang-orang seumurannya kayak gimana gitu. Jadi ini era yang kalau di risetnya Youth Lab kita sebut eranya crowd economy nih. Crowd economy? Iya, ikut crowdnya lagi kemana. Nah sekarang banyak brand tuh yang tetap kekeh aja dengan proposisinya nih, gue di sini nih. Dia nggak ngikutin crowdnya ada di mana. Pagi ini gue baru baca misalnya Nike itu di Inggris toko-tokonya sepi banget. Jadi ternyata mulai ada impact nih. Impact brand-brand sneakers baru macam Hoka gitu, Osi gitu kan. Ternyata terimpact juga. Cristiano Ronaldo sama Messi sekarang udah ngembangin brand juga, walaupun bukan sepatu gitu. Clothingnya sendiri, underwear sendiri gitu kan. Karena emang arahnya crowd itu sekarang mereka pengen lebih relate aja sama produknya. Dan nggak semua Gen Z itu pengen jadi atlet juga. Kalau di era gue sih ngeliat Nike tuh kayak wah performance nih. Terus ini semua orang yang kayak hustle, just do it gitu kan. Tapi sekarang kan orang nggak mau dijudge, gue mau lari tapi jangan judge ya cara lari gue pelan larinya. Cara lari gue. Jadi gue pilih brand yang nggak terlalu ngejudge gue nih, gue bukan atlet tapi gue pengen kelihatan sporty juga gitu. Kayak cara lari The Flash ya, agak aneh gitu. Agak aneh gitu kan, tangannya lurus gitu. Oke, so bisa dibilang sebenarnya audiensnya udah tahu lah bahwa review-review dari media, review-review yang ada di online tuh, so actually it's a paid review, right? Oke. Actually it relates ya, karena memang banyak banget sekarang sifatnya micro, nano, KOL ya. Betul. Yang dipakai untuk mereview brand atau untuk promote ya. Nah nyambung ke KOL itu juga menarik karena kalau era milenial kemarin kan seneng banget sama yang mega KOL yang udah tembus jutaan-jutaan tuh. Tapi kalau kita lihat sekarang nih, ini ada satu krisis juga di antara mega KOL tuh. Karena mereka udah nggak growing, artinya audience Gen Z-nya nggak mau follow, cenderung meng-cancel malah. Makanya mereka bikin konsorsium tuh. Ada si KOL ini gabung sama ini bikin grup. Karena mereka tahu Gen Z ini agak sulit. Nah Gen Z lebih dengerin si mikro.
yang kira-kira 7.000 baru masuk 10.000. Ya. Jadi pengen ikut tumbuh bareng si mikronya nih, diperhatiin. Oh hari ini dia bikin ini, masih rajin bikin konten sendiri, masih bales-balesin komen-komen. Karena value-nya ada di trust itu. Bahwa ini reachable nih si KOL ini nih. Kalau yang mega itu udah nggak relate lagi sama gue, kehidupannya udah terlalu beyond. Lu bayar gue post. Iya gitu. Jadi juga ini fenomena menarik gitu kan buat industri untuk melihat sekarang Gen Z malah lebih relate ke si mikro KOL ini. Kalau kita justru sering ngelihat KOL yang bahkan followersnya ratusan ribuan juga itu valid. Justru mereka engage banget. Lebih engage gitu kan, lebih crafted aja gitu kan dalam bikin lebih konten. Niche banget. Lebih niche banget. Jadi era Gen Z itu tadi lebih niche gitu. Jadi mereka ngikutin crowd di sekitar mereka. Nyari KOL yang juga sama, ngerti ini. Kalau kita bisa lihat misalnya beberapa top inilah streamer, iShowSpeed gitu kan. Ya, oh ya. Nah, itu kan mega ya. Tapi kan dia ngerti sekarang Gen Z itu gue harus ngerti dunia kecil mereka. Jadi kayak iShowSpeed juga gue ngikutin One Piece juga nih. Gue pengen relate juga dengan One Piece. dengan para wibu-wibu gitu kan. Pas datang ke Indonesia dia nunjukin juga gitu kan. Wah ini ada yang cosplay Nami nih, gue tuh Nami banget gitu kan. Nah itu yang sekarang nggak semua KOL mau turun lagi ke bawah ngelihat oh ini lagi di fase apa sih anak-anak Gen Z lagi sukanya apa, crowdnya lagi arahnya kemana gitu. Ya. Oke. Tadi kesalahan brand ya. Kalau kita balik ke ini, kalau kita balik ke loyalty ya. Iya. Gimana sih? Ada ide atau suggestion nggak buat para brands? Iya. Sebenarnya how to create atau maintain atau increase loyalty-nya para anak muda ini gitu. Nah kalau yang pertama adalah komitmen sih, konsistensi dan komitmen. Contoh nih misalnya ada beberapa brand sekarang masukin IP anime, mau nunjukin gue juga masuk nih di anime. Ya. Tapi anak muda sekarang kan pinter, yang wibu-wibu terutama, dia tahu nih, ini cuman seasonal aja nih. Ya. Dia nggak akan ngeluarin lagi bulan depan, tahun depan gitu. Oh, oke. Jadi pertama ya kalau mau komit di satu subculture anak muda, ya tunjukin gue komit banget di sini. Ya. Dan itu yang akan ngebangun loyalty, ngebangun trust juga. Oh dia emang komit di sini, dia akan terus nih ada di sini. So intinya sih komitmen dan konsisten gitu ya. Betul. Dilakukan terus menerus ya. Karena banyak brand ya hit and run aja gitu kan. Ya. Dan itu udah terlalu pinter sih Gen Z untuk bisa ngelihat itu gitu. Oke. Pesan sponsor. Tuh, Acer dengerin tuh. Kalau engage One Piece, teruskan. So, berdasarkan tren-tren sekarang ya. Kan sekarang kita tahu tiba-tiba, terutama lately ya TikTok. Ngejar semua platform sosial media. Betul. Dan tiba-tiba menjadi top banget, apalagi di Indonesia kan. So based on data yang kita baca di media lah ya, kemarin-kemarin, bahkan sekarang TikTok menjadi platform paling besar gitu, dan audiens di Indonesia terbesar di dunia. Wow, terbesar di dunia. Betul. Agak khawatir juga ya, karena kan TikTok, as we know, TikTok itu konten yang works itu kan konten-konten yang raw, ya kan, dan banyakan cenderung entertainment, non edukatif gitu kan, yang bikin kita scrolling terus. Bahkan banyak live streaming yang nggak jelas juga ya. Fenomena ini what do you think ya? Apa yang akan terjadi sama generasi muda kita ya nanti ya? Ya ini kalau pertama ya sekarang trennya emang semua ngikut pola TikTok, video based. Terus algoritmanya, challenge-nya. Kalau milenial kan Instagram ya,
Dan Instagram itu lebih base-nya estetik kan. Waktu Instagram Ya. baru keluar kan bersama dengan Mau iPhone. posting aja mikirnya setengah Mikir mati gitu kan. angle, Waduh. filternya apa gitu kan. Iya. Sekarang itu pun kalau kita taruh ya di TikTok belum tentu dimakan gitu kan secara algoritma. Yang disuka itu yang raw gitu. Yang kelihatan ini mungkin craftednya, oh ini bener nih real, di setting real gitu kan. Lalu menghibur gitu. Memang ini arahnya ke satu doom scrolling ya. Doom scrolling. Doom scrolling. Jadi kayak terus aja. Tapi nggak ada ujungnya gitu kan. Karena nggak ada habis-habisnya. Lalu kedua, attention span. Attention span anak-anak sekarang seperti algoritma TikTok. Kalau TikTok kan mungkin 3-4 detik pertama kurang di scroll. Gitu. Efek langsungnya ini nanti ke dunia nyata, ke anak-anak muda di sekolah gitu juga. Ikutin guru ini. Scroll aja, gurunya kan nggak bisa di scroll. Iya. It happens ya. It happens karena di sekolah anak gue gurunya pernah komplain bahwa memang anak murid-muridnya pada bilang, Miss, boring. Iya. Literally digituin. Betul. Dan di perguruan tinggi juga sama gitu. Lalu attention span, lalu ketidakmampuan untuk tidak memegang handphone. Jadi makanya di Eropa sekarang itu kembali ke dumb phone kalau untuk di sekolah tuh. Jadi sampai usia 15 tahun kalau di Perancis hanya boleh dumb phone. Jadi orang tua tetap bisa kontak anaknya, tapi anak di sekolah dia nggak berinteraksi sama sosial media. Sekarang mulai loh Jin, di beberapa negara Eropa, Amerika lagi dipertimbangkan juga. Kembali ke dumb phone sampai usia 15 tahun. 15 tahun? Iya. Jadi 15 tahun dianggapnya udah cukup bijaksana lah menggunakan sosial media dan handphone di sekolah gitu. I see. Jadi kalau tadi pertanyaannya impact-nya ke apa? Impact-nya langsungnya sekarang sih itu permasalahan attention, terus kemampuan dia mengingat, lalu dia akhirnya fubbing tuh kalau kita ngomong tapi sambil gini, fubbing. Iya. Oh gitu ya. Oh oke. Dan itu kan nggak bagus ya dalam kita melakukan interaksi interpersonal tuh gitu. Juga nggak pinter baca emosi orang. Kalau dulu kan kita kayak paham nih, nih Majin lagi bosen nih, gue ngomong nih gitu kan. Kita juga paham, gue bahas Iya, gue lagi bosen. Gitu kan, gue ngobrol yang lain aja gitu kan. Sekarang kan nggak pinter bacanya, karena emang kurang terbiasa aja untuk ngobrol langsung, atentif kayak gini gitu kan, mindful. Itu impact langsung sih dari TikTok. Tapi so itu one thing ya. Menurut lo, dan kedepannya trennya bakal evolusi seperti apa ya? Kayak sekarang tadi kan sempat dilihatin tuh kalau konten wadidaw gitu kan? Iya. Yang sampai satu desa. Satu desa. Ya kan? Sampai satu desa bikin konten seperti itu. Iya. Tapi iya memang cuma joget-joget wadidaw, tapi akhirnya mereka bisa punya duit untuk renovasi rumah dan seterusnya gitu. Iya. Ya, what do you think ya buat tren ini ya? Ini bahasanya udah arahnya ke distopia nih, kita bahas sesuatu yang agak dark nih, kan ya. Jadi ke depan ya arahnya ke leisure economy. Leisure economy. Makanya ada survei terakhir yang sempat viral juga, aspirasi profesi anak-anak muda di Asia. Singapura penulis gitu kan. Negara lain ada jadi guru. Kalau di Amerika setelah COVID semua pengen jadi perawat karena pengen ngebantu sekitarnya untuk lebih sehat. Indonesia content creator. Dan nanti berimpact ini Jin. Impactnya kan waktu Citaim Fashion Week tuh impact TikTok juga. Anak-anak muda dari suburban semua ke tengah kota, rame. Gitu. Pengen bikin konten. Sekarang di Fathaillah itu kota tua. Makanya iShowSpeed pas baru mendarat langsung kota tua gitu kan. Isinya anak-anak yang bikin konten gitu kan. Lalu nanti kalau dari desa tuh sama, dari desa ke kota, anak petani, anak nelayan semua ke kota, pengen jadi content creator. Ini agak distopik sih. Jadi arahnya tuh nanti nggak ada anak muda lagi jadi petani, jadi yang nelayan, jadi guru, semua pengen jadi content creator. Itu satu hal yang perlu diantisipasi. Tapi sebenarnya mereka nggak perlu ke kota kan? Mereka di desa juga bisa jadi create konten. Itu jadi masalah tersendiri juga. Contoh nih, kita punya satu desa yang berbasis kearifan, Baduy, di Lebak tuh. Dulu mereka kan tidak boleh listrik, tidak boleh teknologi. Sekarang sinyal agak ngerembes di Baduy luar tuh. Sehingga kalau kita sekarang ke Baduy luar, harusnya jam 7 malam mereka sudah sunyi senyap,
tidur. Nanti baru bangun sekitar jam 4 pagi. Gitu. Terakhir gue ke Baduy itu jam 8-9 malam masih ada anak mudanya masih mabar main game. Mabar. Right. Ya. Lalu kalau di Baduy itu kita beli misalnya madu nih, madu asli Baduy, organik gitu kan. Dulu gue sempat beli ada 50 ribuan, 100 ribuan gitu. Sekarang mahal Jin. Udah mulai tembus 200, sempet ya waktu gue beli. Gue nggak tahu sih persisnya hari ini. Kenapa? Karena beberapa anak muda Baduy udah mulai jualan di Shopee. Jadi dia mulai ngepul. Right. Kalau dulu setiap warga itu, setiap rumah pasti punya madu. Jadi harganya nggak mahal. Jadi kalau bicara di desa, disrupsinya seperti itu juga. Gitu. Jadi sebenarnya di luar konteks negatif yang kita lihat di kulitnya, gitu, sebenarnya banyak impact perbaikan ekonomi juga ya. Perbaikan, ya. Perbaikan nggak sih? Ada yang diperuntukkan lah. Diperuntukkan. Tapi masalah kalau membaik itu kan artinya merata ya ke semua. Ini kan nggak merata. Jadi kalau dibikin kurva itu, kurvanya mungkin skewed ya. Oke. Jadi ada yang pinter content creation gitu, ya begini tuh jadinya. Ya, so tetap konteksnya tetap content creator kan. Betul. Tapi kayak siapa yang sanggup mengambil momentumnya, betul. Artinya dapat opportunity-nya kan, gitu. Bisa dibikin kurva agak lebih normal, ya kembali ini institusi negara harus punya policy yang membuat ini biar menguntungkan semua. Gitu. Alright. Oke. Itu bahasan lain sih ya. Kayaknya itu lebar banget ya. Lebar banget. Oke. Tapi topik terakhir. Di luar, kita istilahnya di luar. Ini kan perkontenan, kita terus creator, TikTok. Di luar topik ini sebenarnya kan ada satu segmen lagi, ada satu kategori namanya AI yang sekarang agak merajalela juga. Iya. Nah, bukan fungsi ya, apa namanya? Adopsi ya. Nah, adopsi anak muda sekarang dan impact-nya ke depannya menurut lo gimana ya? Ya kita belum mencapai satu kesepakatan sih tentang kapan bagaimana baiknya AI dipakai. Jadi kalau ngikutin di Amerika itu yang pertama demo adanya AI itu bukan kampus, bukan guru, bukan pegawai, tapi penulis skrip film. Itu kan demo sekitar 2 tahun tuh. Penulis skrip film demo nih ada AI ini bisa kehilangan pekerjaan. Jadi skrip itu bisa ditulis sama AI itu. Jadi artinya apa? Ini kampus, industri, jangan-jangan diem-diem senang juga ada AI gitu kan? Iya, mereka nggak ngomong aja. Nggak demo kan? Iya. Jadi biasanya permasalahannya kayak di kampus, kasih tugas, udah prompt, jadi suruh presentasi, prompt, jadi tinggal baca gitu kan. Jadi kemampuan yang compromise itu kemampuan mengingat. Karena kan kalau dulu kita nyatet tuh, Jin. Dulu masih zaman, ingat OHP tuh. OHP lu catet. Ya kan? Jadi ini kan aktif kita ngingat tuh. Wah, otaknya dipakai. Working memory berjalan tuh kalau dari sisi cognition. Nah, kita punya menteri kan ahli cognition katanya Mbak Stella itu. Itu dipakai. Kemampuan berpikir kritis. Jadi cara kita problem solving ya sendiri diskusi kelompok kita ini gimana nih masalah ini gitu kan. Sekarang kan nanya AI, ini gimana sih dikasih masalah sama dosen gua gini, dikasih jawabannya gitu. Jadi bisa nanti kita menghadapi satu generasi yang salah nih dalam menggunakan AI. Karena salah nggak sih? Menurut gue sih salah. Ketika minta problem solving yang harusnya gue belajar di sekolah untuk berlatih problem solving, tapi malah gue tanya ke AI, salah sih, Jin. Atau gue bedain aja. Maksudnya gini, secara hard skill, gue AI kan biar gue get back-nya cepat gitu. Maksudnya, dan ketika gue mengerjakan sesuatu jadi cepat, istilahnya gitu. Nah, maksudnya bedain adalah dipisahin aja. Kalau untuk mendeliver something yang hard skill, gue AI kan, dan gue perdalam satu topik sendiri, yaitu social skill gitu. Iya. Jadi gue harus mengerti bahwa social skill ini menjadi sesuatu yang mandatory
untuk kita kembangkan ke depannya gitu. Iya. Jadi so let the AI do the hard work tentang hard skill mikirnya gitu kan, dan biarkan manusianya untuk mengembangkan diri dia sendiri di masalah sosial gitu nggak sih? Ada kajian kok di pemenang Nobel ya, ada Tversky sama Kahneman, itu nulis buku populer sih, Thinking Fast and Slow. Dan sekarang jadi kajian tuh Yuval Noah Harari juga pernah ngobrol sama Kahneman kan. Jadi kita punya 2 pola berpikir nih, mikir cepet tuh kayak kita nyetir aja tuh kan, udah otomatis tuh mikir cepat. Kalau memang lagi di jalan tol, bisa sambil nelfon nggak terlalu butuh mikir. Tapi kalau udah masuk gang senggol gitu kan, tikungan, terus ada tukang bakso, kita mulai kayak slow thinking nih, mulai berpikir atentif gitu kan ya. Nah 2 ini dipakai dalam situasi yang masing-masing punya tuntutan berbeda. Kalau kita berpikir problem solving, misalnya bikin ini berdampak ke banyak orang nih, mau nggak mau harus slow thinking, dalam nih. Slow thinking, ya. Tapi untuk hal-hal yang sebetulnya ini nggak begitu berimpact nih dan gue butuhnya cepet aja gitu, bolehlah fast gitu. Nah kita ini lagi hidup di zaman yang isinya salah dikit nih, salah pakai mobil, climate change gitu kan, salah sharing konten, hoax gitu kan. Nah kemampuan slow thinking itu tetap harus dilatih. Tetap harus ada slow thinking. Iya, untuk hal-hal yang cepat gitu ya memang harus hari ini dan itu tidak terlalu berimpact, boleh itu di AI itu. Tapi kalau di kampus kan kita harus berpikir, diajarin berpikir gitu. Jadi kadang itu tadi makanya kesepakatannya itu kadang belum clear gitu Jin. Kapan dipakai, buat apanya gitu. Dan itu harus dibuat clear di masing-masing institusi tuh. Baik di kampus, di kantor. Diregulate gitu. Iya gitu. Kayak misalnya contoh Midjourney gitu. Waktu kita riset nih, lucu-lucu juga anak muda makainya tuh. Ada yang akhirnya bikin, bikin simulated porn gitu kan. By request gitu. Lu pengen siapa artisnya, nanti dibikinin gitu kan. Jadi cuan lagi gitu kan. Jadi kalau dipikir itu praktis, cepat jadi cuan, iya gitu. Tapi kan impact-nya ya nggak bagus juga gitu. Aduh. Topiknya jadi sana. So jadi berarti best practice ya sebenarnya buat kita yang services ya, agency atau youth lab, research, kita at certain time, that means kita butuh slow thinking ya. Slow thinking, diskusi nih, divisi, lu mikir nih. Habis itu misalnya execute, ya udah pakai AI. Gitu. Execute dan gitu. Cepat. Tetap ada bagian itu. Gitu kan. Sama di rumah juga Jin gitu. Nanti anak ngecek nih, orang tua gue bilang gini, bener nggak tuh dia nanya kayak kan repot juga ya. Kalau bicara anak gue banyak lu kesahnya sendiri ntar. Gitu kira-kira. So sebenarnya that's all topik kita hari ini. Seru banget sih. Semoga topik yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman. Dan Faisal, thank you for having us hari ini. Senang banget. Bye.